Oke, selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semua sudah siap untuk melanjutkan pelajaran berikutnya? Harus tetap semangat meskipun kita belajar di rumah ya. Kita lanjut hari ini. Kita memasuki pembelajaran 2 dari subtema 1. Sudah diambil semua bukunya? Oke. Nah, Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Nah, coba lihat anak-anak. Itu sampul bukunya gambar apa ya? Benar sekali. Sampul bukunya itu adalah gambar burung Garuda. Semua sudah pada tahu kan burung Garuda? Nah, burung Garuda itu adalah lambang negara Indonesia. Jadi ingat, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Lalu burung Garuda itu besar dan gagah. Tuh kan? Lihat dong gambar burungnya. Gagah sekali. Nah, coba lihat perisainya. Perisainya itu adalah yang gambar di tengah itu ya nak. Perisai itu memuat simbol-simbol dari sila pada Pancasila. Nah, perisainya itu berisi simbol-simbol. Simbol apa? Simbol dari Pancasila. Coba semua sudah tahu kan isi Pancasila? Oke, nah Pancasila itu apa Miss? Nah Pancasila adalah dasar negara kita. Jadi apapun yang kita lakukan di negara ini haruslah mengacu terhadap dasar negara, yaitu Pancasila ya sayang. Oke. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Oke, Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Pancasila kita pilah menjadi dua ya nak. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau aturan. Maka Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Nah, Pancasila itu adalah dasar negara kita. Dasar negara kita itu ada 5. Itulah dia yang disebut dengan Pancasila. Nah, mari kita baca Pancasilanya. Ayo, semua harus semangat baca bersama Miss Eka, oke? Pancasila. Ikuti Miss Eka. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba kita lihat dari gambar di samping dari Pancasila tersebut. Dari setiap sila itu ada satu lambang yang mewakili. Ya, kita lihat sila pertama itu simbolnya bintang. Ingat ya nak, sila pertama itu simbolnya bintang. Itu melambangkan tentang ketuhanan. Nah, tadi isinya apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila pertama simbolnya bintang itu melambangkan tentang ketuhanan. Oke. Sila kedua itu simbolnya rantai. Nah, coba harus diingat ya, sambil Miss Eka mengajar, kalian harus bisa ingat sila pertama logo simbolnya apa, sila kedua simbolnya apa. Oke, sementara sila ketiga itu simbolnya pohon beringin. Sila ketiga simbolnya pohon beringin. Sila keempat itu simbolnya kepala banteng.
Nah, yang terakhir, sila kelima itu simbolnya padi dan kapas. Jadi kita sudah tahu simbol-simbol dari Pancasila dan setiap silanya. Oke. Nah, mari kita lihat gambar yang ada di sini. Yang pertama, ada gambar orang lagi sholat. Yang kedua, ada gambar orang Buddha lagi beribadah. Yang ketiga, pokoknya semua adalah melambangkan gambar sedang berdoa dan beribadah. Kira-kira kegiatan beribadah ini itu adalah penerapan dari sila keberapa? Coba siapa yang tahu? Ya, nah kegiatan beribadah merupakan penerapan dari sila pertama Pancasila. Jadi yang berkaitan dengan ibadah kamu, agama kamu, itu semua harus menerapkan tentang sila yang pertama. Nah, di Indonesia sayang, itu ada 6 agama. Ya, di Indonesia itu ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, walaupun berbeda-beda agama, ingat ya, kita harus tetap saling menyayangi, kita harus tetap saling menghormati. Oke. Nah, banyak hal sehari-hari di rumah yang kita lakukan merupakan contoh pengamalan sila pertama. Apa itu pengamalan, Miss? Pengamalan itu artinya penerapan ya, Nak. Hal yang kalian lakukan itu namanya pengamalan. Pengamalan sila pertama. Nah, contohnya beribadah bersama orang tua, itu pengamalan sila pertama. Lalu, berdoa bersama keluarga, itu pengamalan sila pertama di rumah. Selain itu masih ada banyak lagi. Berdoa sebelum makan, sebelum tidur, dan sebelum belajar juga merupakan pengamalan dari sila yang pertama. Coba, siapa yang bisa kasih tahu apalagi contoh pengamalan dari sila yang pertama ya? Nanti Miss Eka tanya satu-satu. Oke. Pasti semua pada tahu ya, karena Miss tahu anak-anak Miss itu adalah anak-anak yang rajin berdoa, rajin beribadah. Ya kan? Oke, selesai pelajaran tentang Pancasila. Jadi Miss Eka harap anak-anak sudah tahu mengenai Pancasila dan lambang dari setiap silanya. Oke. Nah, sekarang semalam Miss Eka sudah mengajarkan mengenai ungkapan. Dan kita juga sudah mengerjakan salah satu soal yang ada pertanyaannya. Apakah kalian menemukan ungkapan dalam kalimat tersebut? Tapi anak-anak Miss Eka masih banyak yang keliru. Ada yang menjawab, ada Miss, ungkapan terima kasih. Ada loh Miss, ungkapan menyesal dan sebagainya. Tapi masih banyak juga yang sudah mengerti. Nah, baik kita ulangi lagi. Oke, jadi ungkapan di sini yang dimaksud sayang bukan bentuk ungkapan terima kasih, ungkapan menyesal dan sebagainya. Tapi di sini ungkapan adalah gabungan kata yang berbeda dari maknanya. Jadi ada kata yang diberikan tapi artinya tidak seperti yang tertulis. Contohnya, ada buah tangan. Semalam itu kita belajarkan buah tangan bukan berarti tangannya berbuah. Apa ada orang yang tangannya berbuah? Nah, itu buah tangan artinya oleh-oleh. Lalu contoh lain ada buah hati. Semua anak-anak Miss Eka yang 24 orang ini adalah buah hati mama dan papa, ya kan? Kalian semua adalah buah hati Miss Eka juga. Kalian adalah buah hati Miss Eka. Miss Eka sayang sama kalian, ya kan? Jadi
Di situ buah hati bukan berarti hati kita berbuah, keluar buah anggur, keluar buah jeruk, tidak ya nak. Di situ buah hati artinya anak kesayangan. Oke, nah sekarang kita lihat. Ada teks di situ. Mari kita baca percakapan antara Udin dan Mutiara. Oke, sama-sama kita baca. Miss Eka baca di sini, anak-anak semua baca di rumah ya. Buku kakak banyak sekali. Kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus. Judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Ceritanya tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Pak. Saya boleh meminjam buku kakak. Sama-sama, Dik. Coba. Setelah kita baca, apakah anak-anak Miss semua bisa menemukan ungkapan di situ? Pasti bisa ya. Yang pertama biar Miss Eka kasih tunjuk. Yang pertama, di situ ada ungkapan kutu buku. Kutu buku. Apa bukunya kutuan? Mungkin nggak sih kutu bukuan atau buku kutuan? Nah, nggak mungkin kan sayang. Jadi di situ kutu buku artinya orang yang gemar membaca, bukan berarti bukunya kutuan. Jadi bisa kita lihat bahwasanya ungkapan itu artinya berbeda dari kata yang tertulis, ya kan? Nah, kemudian ada bintang lapangan. Siapa yang pernah lihat banyak bintang-bintang di lapangan? Bukan berarti ada bintang di lapangan ya nak, tapi bintang lapangan artinya orang yang mahir dalam bidang olahraga. Bukan adanya bintang di lapangan. Nah, jadi bintang lapangan itu artinya orang yang mahir di bidang olahraga. Lalu ada lagi, ada siapa yang tahu? Coba, ada rendah hati. Rendah hati, hatinya rendah. Apa hatinya ada di bawah? Tidak ya sayang. Jadi rendah hati itu artinya tidak sombong. Beda kan antara penulisan dengan artinya. Jadi itu yang dimaksud dengan ungkapan ya nak. Gabungan kata yang memiliki arti yang berbeda dari yang tertulis. Lalu ada besar kepala. Besar kepala? Besar dong kepalanya. Benar gak sih? Ayo, coba pikirin. Masa kepalanya besar? Kepalanya besar, badannya kecil. Gak mungkin kan sayang? Jadi apa di situ Miss arti besar kepala? Nah, besar kepala artinya sombong. Jadi anak-anak kita tidak boleh besar kepala. Apa coba arti yang maksudnya Miss bilang? Anak-anak kelas 2A tidak boleh besar kepala. Nah, maka itu artinya anak-anak kelas 2A tidak boleh sombong. Coba kita lihat ya. Mari kita buat contoh yang lain. Miss ada contoh. Yabes adalah seorang kutu buku. Apakah si Yabes jadi kutu di buku? Enggak ya nak. Jadi di situ arti dari kalimat Yabes adalah seorang kutu buku. Artinya Yabes adalah seorang yang gemar membaca. Jadi anak kelas 2A itu harus menjadi kutu buku supaya jadi gudang ilmu, supaya bisa banyak pengetahuannya.
Makanya kita perlu untuk menjadi seorang kutu buku, ya kan? Coba Miss ada contoh lagi. Siapa yang bisa bikin contoh tentang bintang lapangan? Tadi Miss Eka sudah kasih tahu tentang apa pengertian dari bintang lapangan itu. Ya kan, bintang lapangan tadi apa artinya? Orang yang mahir di bidang olahraga. Coba Miss Eka buat contoh. Cristiano Ronaldo adalah seorang bintang lapangan sepak bola. Siapa yang kenal Cristiano Ronaldo? Wah, mungkin anak laki-laki semua pada tahu itu ya, Cristiano Ronaldo. Nah, artinya di situ si Cristiano Ronaldo itu adalah seorang yang mahir di bidang olahraga sepak bola. Bukan berarti si Cristiano Ronaldo jadi bintang, nak. Di langit dong dia kalau jadi bintang, ya kan? Nah, beda ya sayang. Jadi di sini artinya bintang lapangan itu dia mahir di bidang olahraga tersebut. Kita lanjut ke rendah hati. Coba ya. Meskipun itu maksudnya Miss Eka, meskipun juara kelas gitu ya nak. Meskipun juara kelas, Dayu selalu rendah hati. Nah, di situ artinya meskipun juara kelas, Dayu tidak pernah sombong. Jadi ini merupakan salah satu contoh untuk kita juga ya sayang. Kita harus selalu rendah hati. Mau kamu juara 1, mau kamu pinter olahraga, mau kamu kalau lari menang terus, mau kamu kalau lari kencang terus, kita harus selalu rendah hati. Oke, jadilah anak yang rendah hati. Coba Miss Eka kasih contoh lain. Tinggi hati. Rendah hati dan tinggi hati itu berbeda. Rendah hati adalah lawan dari tinggi hati. Kalau tadi rendah hati itu artinya tidak sombong. Kalau tinggi hati artinya sombong. Salah Miss Eka. Miss Eka bikin di atas tinggi hati, di bawah besar kepala ya. Ya ampun. Nah, biar Miss Eka perbaiki ya. Orang itu besar kepala, tapi besar kepala itu artinya sama dengan tinggi hati ya nak. Besar kepala itu artinya sama dengan tinggi hati, jadi sama-sama sombong. Jadi tinggi hati itu sama dengan besar kepala. Jadi kalau misalnya katanya orang itu besar kepala, nah itu artinya orang itu sombong. Ingat, kita tidak boleh menjadi orang yang besar kepala. Kenapa? Karena nanti jadi banyak orang yang tidak suka sama kita nak. Kita harus bisa menjadi orang yang rendah hati, ya. Oke, tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan tersebut. Nah, yang pertama tadi sudah Miss Eka bilang ya, ada kutu buku, lalu ada rendah hati, lalu ada apalagi besar kepala, dan juga ada bintang lapangan. Yuk kita jawab. Diskusikan dengan temanmu mengenai pertanyaan tersebut. Apa arti ungkapan? Nah, ungkapan-ungkapannya tadi sudah kita kasih tahu ya artinya. Yang pertama tadi ada apa? Kutu buku artinya adalah orang yang rajin membaca atau orang yang gemar membaca. Apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Mereka saling menyayangi enggak? Iya, mereka saling menyayangi satu sama lain. Bagaimanakah? Bagian mana percakapan yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Siapa yang tahu? Nah, dari mereka saling berbagi buku, saling berbagi cerita, itu sudah menunjukkan bahwa mereka saling menyayangi. Nah, buat anak-anak Miss di rumah harus bisa menunjukkan sikap saling menyayangi. Contohnya antara kakak dan adik. Kalau kalian punya adik, berbagilah. Kalau kalian punya kakak, berbagi juga. Miss, aku nggak punya kakak, nggak punya adik, gimana? Sama mama juga boleh, sama papa juga boleh. Saling menyayangi. Oke. Pengamalan sila berapa yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara? Ayo, siapa yang tahu? Nah,
sikap yang ditunjukkan Udin dan Mutiara adalah pengamalan sila kedua. Itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian, apakah kamu menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tua di rumah? Ayo, semua yang menyayangi orang tuanya sekarang boleh bilang sama mama papanya, I love you ma, I love you pa. Bilang terima kasih ya nak karena sudah membantu kita belajar. Tuliskan contoh pengalamanmu menunjukkan kamu menyayangi kakak, adik, dan saudara dan orang tuamu. Oke. Nah, ini nanti boleh kalian tuliskan di buku catatannya ya. Nanti kalau masuk Miss Eka periksa. Oke. Tapi ini bukan tugas nak. Nah, kalau misalnya mau menceritakan boleh diceritakan di buku catatannya. Ya. Siapa yang nanti menceritakan, nanti Miss Eka cek. Tapi kalau tidak menceritakan pun, cukup menceritakannya dalam hati. Atau gini, kalau misalnya malas menulis, boleh kirim video Miss sama Miss Eka untuk menceritakan betapa sayangnya kalian atau pengalaman kalian tentang menyayangi orang-orang di sekeliling kalian. Ya, Miss Eka tunggu videonya juga boleh. Yang mau menulis ceritanya nanti di buku catatan pun boleh. Terserah suka hati, yang penting dikerjakan. Kemudian semua sudah kita jawab. Nah, yang berikutnya Miss Eka mau ngasih tahu tentang sikap berjalan. Miss, kami kan udah pandai jalan, apalagi kami udah kelas 2. Memang, tapi tidak ada salahnya kita belajar ya, karena bagaimana sih sikap berjalan yang benar? Coba kita lihat. Sikap berjalan yang benar, yang pertama badan kita harus tegak. Gak boleh ada yang badannya tunduk-tunduk lah, yang badannya bengkok-bengkok lah. Pokoknya badan harus tegak. Kemudian saat kita berjalan, maka kaki kita melangkah dan tangan kita berayun. Jangan pas kita jalan, tangan kita tegang. Aneh dong, jadi kayak robot, ya kan? Lalu langkah kaki dan ayunan tangan tuh harus berlawanan, nak. Ya, harus berlawanan. Jangan sama, nanti jadi aneh kamu jalannya, ya kan? Jika kaki kiri melangkah, maka yang berayun adalah tangan kanan. Bukan kalau kaki kiri melangkah, tangan kiri juga berayun. Coba deh, boleh dipraktekin. Pasti kamu juga ketawa, lucu kan? Jika kaki kanan melangkah, maka yang mengayun adalah tangan kiri. Jadi berlawanan, ya kan? Kemudian berjalan yang baik adalah ke arah depan. Miss, jadi nggak boleh mundur-mundur? Boleh nggak mundur-mundur. Boleh berjalan ke arah belakang, asal ada pengawasan dari orang tua. Siapa tahu lagi main, ya kan, mundur-mundur. Kalau sendiri jangan, nak, nanti takutnya terjadi apa-apa. Harus dalam tetap pengawasan orang tua ya. Oke. Kalau kita berjalan berkelompok gimana? Ini anak-anak nih sering banget deh kalau dulu jalan mau ke kantin, ya kan? Jalan ke kantin desak-desakan. Itu nggak boleh lagi ya, nak. Apalagi sudah kelas 2, harus bisa menunjukkan sikap yang lebih mandiri, lebih dewasa. Kalau berjalan berkelompok harus lebih rapi. Nah, ini sudah Miss Eka kasih tahu. Jadi kalau nanti kita masuk sekolah harus Miss Eka lihat sudah diterapkan. Oke. Nah, sampai situ saja pelajaran kita hari ini. Harus tetap semangat ya, nak. Kita tetap berdoa supaya segera berlalu semua pandemi ini dan kita bisa berkumpul kembali di sekolah. Terima kasih buat perhatiannya. Nah, tugasnya adalah hari ini kita tidak ada PR catatan. Tugasnya hanya menghafal sila beserta simbolnya. Sila pertama apa tadi lambangnya, sila kedua apa tadi lambangnya, sila ketiga sampai sila kelima apa lambangnya. Cuma itu saja. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Miss Eka sayang kalian. Bye-bye.